Halo, selamat datang kembali. Kalau kita ngomongin soal puasa, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin menahan lapar dan haus ya. Tapi gimana kalau saya bilang semua tindakan fisik itu sebenarnya cuma puncak gunung es aja? Nah, hari ini kita mau coba menyelam lebih dalam buat ngeliat makna puasa yang sesungguhnya. Sebuah perjalanan buat mengubah gelombang kesadaran kita. Jadi, kita mulai dengan pertanyaan dasar ini, apa benar puasa itu cuma soal latihan nahan lapar? Jawabannya ternyata jauh lebih dari itu. Justru, tindakan menahan diri inilah yang jadi kunci buat membuka pintu ke level kesadaran yang sama sekali baru. Penasaran gimana caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama, yuk kita coba ubah cara pandang kita soal puasa. Ini bukan cuma sekedar ritual tahunan loh. Anggap aja ini sebuah teknologi batin yang memang dirancang khusus buat kasarnya mengupgrade sistem kesadaran kita. Nah, sumber utamanya sendiri udah ngasih petunjuk yang jelas banget. Tujuan akhir puasa itu bukan rasa lapar, tapi mencapai takwa. Terus apa itu takwa? Coba bayangin takwa itu sebagai sebuah kondisi kesadaran yang super tajam. Kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan di setiap detik kehidupan kita. Nah, puasa inilah cara kita buat ngelatih otot kesadaran itu. Oke, terus gimana cara kerja latihan ini secara teknis? Nah, buat memahaminya, kita bakal pakai sebuah kacamata atau analogi yang keren banget yang saya sebut sebagai teori gelombang spiritual. Ini bakal jadi semacam peta kita untuk penelusuran kali ini. Jadi, apa sih teori gelombang spiritual itu? Gini deh, bayangin kesadaran kita itu kayak gelombang di lautan. Kadang gelombangnya tenang, jernih, membawa kita ke pemikiran-pemikiran yang luhur dan transenden. Tapi di waktu lain, gelombangnya bisa bergejolak, liar, terseret arus keinginan materi dan ego. Nah, gelombang ini terus bergerak, naik dan turun. Nah, kalau kita jejarin gini, bedanya kelihatan banget kan? Gelombang yang turun itu membawa kita ke frekuensi yang rendah, fokusnya ke ego, materi, dan keinginan-keinginan sesaat. Sebaliknya, gelombang yang naik, yang kita latih lewat disiplin spiritual, membawa kita ke frekuensi yang lebih tinggi, menuju pengalaman yang lebih dalam dan transenden. Disinilah puasa masuk dan berperan sebagai semacam stabilizer atau penstabil. Puasa itu ibarat jangkar yang nahan kita biar nggak keseret sama tarikan gelombang rendah. Gimana caranya? Dengan ngerem impuls kita, menajamkan fokus ke hal-hal spiritual, dan ningkatin empati, puasa secara sadar mengarahkan gelombang kesadaran kita ke atas. Sekarang bagian serunya. Kita akan melihat fenomena ini dari dua lensa yang kelihatannya beda banget. Kearifan spiritual kuno dari dunia tasawuf dan temuan-temuan paling baru dari psikologi modern. Dan siap-siap kaget, karena ternyata dua dunia ini nyambung banget. Oke, kita pakai lensa pertama, tasawuf. Dari kacamata tasawuf, puasa itu adalah proses tazkiyatun nafs, atau gampangnya detoksifikasi jiwa. Rasa lapar di sini bukan tujuan, tapi cuma alat. Ibarat pisau bedah yang dipakai buat membuka dan membersihkan kesadaran hati kita dari kotoran. Filsuf besar Al-Ghazali bahkan memetakannya jadi 3 tingkatan. Level pertama, puasa umum. Ini yang biasa kita lakukan. Tapi ada level kedua, yang lebih sulit, puasa khusus, di mana kita menjaga mata, telinga, dan lisan kita dari hal-hal negatif. Nah, puncaknya, level 3 adalah puasanya hati, di mana seluruh fokus batin kita hanya untuk Tuhan. Inilah esensi dari perjalanan menaikkan gelombang spiritual itu. Sekarang, yuk kita ganti lensa kita. Kita lihat dari kacamata psikologi modern. Dan yang unik, sains modern ternyata nyampe ke kesimpulan yang mirip banget loh, cuma beda istilah aja. Dari sudut pandang psikologi, puasa itu ibarat nge-gym, tapi buat melatih mental kita. Secara psikologis, puasa itu adalah latihan self-regulation atau regulasi diri, kemampuan buat menunda kepuasan yang jadi kunci sukses di banyak hal. Puasa juga merupakan bentuk mindfulness tingkat tinggi, di mana kesadaran kita terpusat pada momen ini dengan fokus ke Tuhan. Dan yang paling kuat, puasa itu melatih kita dalam meaning making, mengubah penderitaan, dalam hal ini lapar, menjadi sumber kekuatan dan makna. Oke, kita udah punya 2 pilar nih, penyucian jiwa ala tasawuf dan regulasi diri ala psikologi. Kedengarannya beda kan? Nah, sekarang kita akan lihat gimana teori gelombang spiritual tadi jadi jembatan yang menghubungkan keduanya secara sempurna. Jadi, gimana caranya konsep kuno penyucian jiwa dan konsep modern regulasi diri ini bisa nyambung? Jawabannya ada pada satu kata kunci yang sangat kuat, resonansi. Coba deh lihat gimana ini bekerja. Puasa itu menciptakan getaran atau resonansi yang selaras di berbagai level diri kita. Di level spiritual,
Kedekatan pada Tuhan dalam tasawuf itu beresonansi dengan apa yang disebut psikologi sebagai rasa memiliki tujuan hidup. Di level psikologis, penyucian jiwa nyambungnya sama stabilitas emosi. Dan di level sosial, welas asih itu beresonansi langsung dengan empati. Semuanya saling menguatkan. Keren kan? Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, tapi yang paling penting. Setelah semua latihan ini, setelah capek-capek menstabilkan gelombang spiritual kita, ujung-ujungnya buat apa sih? Apa tujuan akhirnya? Dan inilah intinya, ternyata kemampuan mengendalikan diri itu bukan tujuan utama, itu cuma efek samping yang keren aja. Tujuan yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari itu, yaitu mencapai sebuah kondisi jiwa yang tenang, damai, dan merasakan koneksi yang tidak terputus dengan Sang Pencipta. Al-Quran punya istilah yang indah banget buat keadaan puncak ini. Nafs al-mutmainnah atau sang jiwa yang tenang. Ini adalah titik di mana gelombang kesadaran kita itu udah nggak bergejolak lagi. Yang tersisa hanyalah lautan kedamaian yang ridho dan diridhoi oleh Tuhan. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah mendengar semua ini, coba deh ambil waktu sejenak, rasakan ke arah mana gelombang spiritual Anda beresonansi hari ini. Terima kasih sudah menyimak perjalanan ini bersama saya.